Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming. Dan kali ini kita akan bersama-sama mencoba memahami dari skillnya si Lau ini ya. Jadi ini kan gue kemarin kan udah memperlihatkan bahwa ya si Lau ini untuk keterangan skillnya sih banyak sekali ya. Hampir satu layar itu bener ya, satu baris itu full ya. Jadi gimana, apakah kalian sudah mempelajarinya atau memang mencari Lau ini hanya sebagai koleksi? Oke, dan sekarang kita akan mencoba sama-sama melihatnya ya. Jadi mungkin bagi yang penasaran, Bang, kenapa formasi lu seperti itu ya. Jadi ini bukan formasi gua seperti ini gua habis ikut World Boss ya. Jadi ya seperti biasanya sih, kalau setelah World Boss sih untuk formasinya ini berubah ke mode World Boss ya. Oke, dan sekarang kita akan lihat ini dia si Sergeant of Death Lau. Nah, di sini untuk yang pertama room sample ya. Jadi ini udah gue translate memakai ya seperti biasa lah Mbah Google ya. Jadi di sini keterangannya adalah memberikan 160% plus 15 poin kerusakan pada satu enemy, energi di sini energi enemy atau lawan ya, dan 40 kemungkinan untuk mengstun unit target dan mengurangi ATK dan defense sebesar 20%. Wah, ini termasuk ya bagus ya, mengurangi ATK dan defense. Wow. Jika targetnya adalah defensif, anggota kru, maksudnya ini ini maksudnya ini yang diserang ya. Jadi mengurangi defense sebesar 30% untuk satu putaran. Jika itu anggota ofensif, mengurangi ATK-nya sebesar 15%. Dan jika anggota kru spellcaster itu itu yang skill ya, yang gambar petir ya, dan ini mengurangi control rate-nya sebesar 25% dan memulihkan HP diri sendiri 100% dari attack power atau attack kekuatan. Kalau di sini plus 24 poin. Jadi di sini untuk skill attack-nya dia bisa heal ya. Jadi seperti itu, sudah jelas ya, dari situ kalian pasti udah paham. Dan yang selanjutnya ini adalah, dan di sini keterangannya memberikan 160 plus 25 poin kerusakan ke seluruh musuh tim dan memberikan 100% kerusakan tambahan pada unit dengan HP tertinggi. Nah, jadi untuk kerusakan atau damage-nya untuk unit yang HP tertinggi atau lawan dengan HP tertinggi itu tambahan 100%, dari double ya. Wah, ini termasuk nice atau bagus atau good atau ya pokoknya bagus lah ya. Dan ini serangan pamungkas ini memberikan jeda 35% tingkat blok. Maksudnya itu gimana ya? Kalau menurut gue sih ini maksudnya itu, kalau di bahasa Inggrisnya itu kan break block rate ya. Jadi apa namanya itu ya, tingkat apa mengistirahatkan blok ya. Cuma gue nggak begitu paham sih break block itu maksudnya gimana. Kalau menurut translate sih memberikan jeda 35% tingkat blok dan meningkatkan ATK dan defense sendiri sesuai dengan rasio kehidupan unit dengan HP musuh tertinggi tim. Jadi ini maksudnya tambahannya ini adalah setara dengan HP musuh tertinggi mungkin ya. Jadi kan maksudnya seperti itu kemungkinan ya, soalnya ini bahasanya memang agak rumit ya. Semakin rendah rasionya semakin baik dorongannya, dari minimal 15% hingga maksimal 30% untuk 2 putaran ya. Jadi ini
maksudnya ini tambahan HP-nya mungkin ya. Jadi ini bisa heal juga mungkin ya. Coba gua ulang, gua pahami dulu nih ya. Jadi ini maksudnya meningkatkan ATK dan defense sendiri. Oh, ini ATK dan defense. Sorry, bukan heal ya. Kalau healnya cuma di skill tadi. Ini tentang ATK dan defense-nya. Oke. Dan selanjutnya adalah dia juga bisa memberikan kerusakan nyata atau true damage sebesar 20% dari batas hidup tertinggi ya. Jadi ini 12% dari HP-nya untuk target dengan HP tertinggi ya. Jadi untuk targetnya itu kepada HP yang tertinggi. Tidak ada tambahan rage ya. Kemarahan itu rage. Terus membubarkan atau menghilangkan disperse ya, membubarkan secara acak debuff dari salah satu kru ya. Jadi ini bisa purification atau menghilangkan debuff seperti stun ataupun juga yang lainnya. Nah, ini yang agak unik nih ya, setelah mati ya, setelah kematian hidupkan kembali sebelum giliran tindakan berikutnya. Jadi kalau di sini keterangannya sih dia bisa hidup lagi ya. Bisa hidup lagi dengan HP-nya itu 50%. Dan semua kemarahan ini maksudnya adalah ini full ya. Jadi hidup lagi bisa langsung ultimate dan ini hanya bisa sekali ya per battle. Jadi cuma hidup sekali. Wah, ini termasuk gimana ya? Ini saingannya si Yamete ya. Kalau Yamete kalau hidup lagi kan harus mendapatkan flagnya. Dan ini pasifnya juga panjang banget nih ya. Ini seperti mendengarkan ceramah dalam kuliah nih ya. Oke lah, jika kalian gak sabar mungkin bisa baca atau pahami sendiri aja sih ya. Ini sudah ada translatannya mungkin ya. Kalian bisa pahami sendiri. Oke lah, buat bacakan lanjutnya. Jadi selanjutnya ini adalah meningkatkan ATK sendiri 7,3% dan defense 7,3%. Memperoleh 30% kekebalan kerusakan ya. Jadi maksudnya ini adalah damage immunity ya, atau pengurangan damage ya. Saat Anda muncul 20% kok saat Anda muncul sih. Dan kru Anda lainnya mendapatkan 50% dari efeknya setiap kali Anda menyerang ya. Jadi untuk yang lainnya juga mendapatkan damage immunity sebesar, berarti kalau 50% 10% ya damage immunity-nya. Oke, dan lanjutnya setiap kali oh ini dia, memulihkan 10% dari HP anggota kru dengan HP terendah dan memiliki 50% kesempatan untuk membungkam anggota kru enemy secara acak. Jadi ini bisa silent ya, tingkat silentnya 50% dan juga bisa healing temen ya, tapi cuma 10% ya, nggak apa-apa sih ya, walaupun 10% kan lumayan bisa heal. Oke, dan lanjutnya pada giliran pertama kebal terhadap kontrol. Wah, ini untuk giliran pertama kebal terhadap kontrol macam stun, silent dan lain-lain ya. Terus juga meningkatkan tingkat crit rate sebesar 40% dan kemungkinan keterampilan minor sebesar 30%. Oke, dan lanjutnya mengembalikan atau sembuh 30% dari, maksudnya gimana sih ini? Maksudnya gimana? Coba gua pahami lagi ya. Mana tadi? Sembuh 30% dari nilai HP yang hilang setiap kali Anda terkena saat di bawah 40%. Oke, jadi kalau menurut gua ini adalah dia itu bisa heal 30% dari HP yang hilang ya. Jadi misalkan HP 100 dia bisa heal 30 ya. Tapi itu jika HP-nya di bawah 40% ya. Tapi hanya sekali. Oke, gua kira secara terus ternyata cuma sekali ya.
Saat muncul di lapangan, buff akan tergantung pada jenis kru anggota. Maksudnya gimana entahlah. Jika kita memiliki lebih dari 2 kru penyerang itu maksudnya mungkin yang ATK ya. Mana tadi? Mereka akan memberikan 40% dari tingkat mencuri itu skill ya mereka, mana. Dan 36% dari perlawanan pamungkas mereka. Ini maksudnya gimana sih? Adalah pokoknya itu ya. Oke, lanjut. Jika kita memiliki lebih dari 2 anggota kru defensif, mereka akan memberikan 30% dari tingkat crit ya, dan 26% dari kekuatan crit. Kok aneh ya ini? Defensif biasanya sih block, tapi ini crit ya. Lanjut, jika kita memiliki lebih banyak dari 2 anggota kru spellcaster atau yang kabar petir, mereka akan memberikan 25% dari tingkat pemulihan energi, 25% dari ultimate mereka menyerang kerusakan dan meningkatkan kemarahan mereka sebesar 150 poin. Gila, banyak banget keterangannya. Jadi bagi kalian yang mungkin males dalam mentranslate, silahkan baca dan pahami ya. Oke, dan kita lanjutkan. Di mana ya enaknya? Kemarin udah mencoba di crew trial ya, untuk ultimate-nya udah. Sekarang gue mau coba di arena sih ya. Di arena gue mau coba yang mana ya? Enaknya itu lawan yang tadi kan bisa bisa hidup lagi ya. Buat membuktikan apakah bisa hidup lagi, gue lawan yang supaya kalah aja sih. Gue di sini nggak mencari menang tapi mencari kalah. Oke lah, gue lawan si IMX Aldo ini aja sih. Yang ya nggak beda jauh CCR-nya. Oke, dan seperti itu speednya 51 punya gua, 53 punya dia, karena gua belum upgrade speednya. Foodnya banyak sih, cuma belum gua upgrade. Ini Fujitora yang hadiahnya kemarin. Sanji, boom. Wah, ya bener ya. Ternyata si Lau bisa hidup lagi ya, jadi telur ya. Jadi dari sini udah jelas dia bisa hidup lagi, dan apakah nanti hidup dia bisa ultimate ya, kita tunggu bersama-sama. Wow, mana ini ya, kok nggak hidup-hidup ya? Bentar. Ini Kaido kok nggak mati-mati ya? Oh, jangan-jangan terkena itu. Terkena dari efek ultimate-nya siapa ya? Teach mungkin ya. Nah, bener ya. Jadi hidup bisa langsung, itu dia. Tapi kayaknya tadi di putaran pertama dia kebal kontrol ya, tapi kan tadi kok kena confuse ya, aneh juga sih ya. Harusnya sih dia nggak kena confuse untuk putaran pertama sih ya. Nggak tahu juga sih ya, seharusnya kebal, ternyata ya terkena. Oke, dan dari sini udah jelas kalah ya, dan seperti itulah untuk dari skillnya ya. Kalau menurut gua, misalkan Bang bagus nggak Bang? Kalau menurut gua sih bagus ya. Oke lah, jadi seperti itu aja, dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.